pada tahun kedua Hijriah. Di tengah malam yang sunyi, seorang wanita dari keluarga Quraisy terbangun dengan tubuh gemetar. Aatikah binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah, baru saja mengalami mimpi yang begitu nyata, begitu mengerikan, seolah-olah itu adalah sebuah peringatan besar. Dalam mimpinya, Aatikah melihat seorang pria berkuda muncul di tengah Makkah. Dengan suara lantang, pria itu berteriak memperingatkan penduduk Quraisy tentang sebuah bencana besar yang akan segera menimpa mereka. Ia berkeliling di 3 titik strategis Ka'bah, Pasar Ukas, dan Jabal Abu Qubais, menyerukan bahwa dalam 3 hari ke depan, sebuah kehancuran akan melanda mereka. Tiba-tiba, pria itu naik ke puncak gunung yang menghadap Makkah. Dari sana, ia melemparkan batu besar yang pecah berkeping-keping, serpihannya beterbangan dan jatuh di setiap rumah penduduk Quraisy. Aatikah gemetar dalam mimpinya, menyaksikan bagaimana setiap rumah menerima bagian dari bencana yang akan datang. Pagi harinya, Aatikah merasa gelisah. Ia tidak bisa menyimpan mimpi itu sendiri. Maka, ia memutuskan untuk menceritakannya kepada saudaranya, Abbas bin Abdul Muthalib. Namun, meskipun ia merasa firasat ini penting, Abbas tahu bahwa menyebarkan mimpi seperti ini bisa menimbulkan kegelisahan di kalangan Quraisy. Tetapi seperti halnya berita besar lainnya, mimpi ini tidak bisa disimpan lama. Dalam waktu singkat, kabar tentang mimpi Aatikah telah menyebar ke seluruh kota Makkah. Salah satu orang yang mendengar kabar ini adalah Abu Jahal, salah satu musuh terbesar Rasulullah. Ia marah dan mengejek Abbas ketika bertemu dengannya di depan Ka'bah. "Wahai Bani Abdul Muthalib, sejak kapan wanita kalian menjadi nabi?" Abu Jahal berusaha meremehkan mimpi Aatikah, tetapi dalam hatinya, ia tidak bisa mengabaikan perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. 3 hari setelah mimpi itu diceritakan, sesuatu terjadi di Makkah. Seorang utusan Quraisy tiba dengan tergesa-gesa, napasnya terengah-engah, membawa berita buruk. Rombongan dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan sedang dalam perjalanan kembali dari Syam. Namun, mereka mendapat kabar bahwa pasukan Muslim di Madinah telah bersiap untuk menghadang mereka. Panik melanda Quraisy. Ini bukan sekadar gangguan kecil, ini ancaman nyata terhadap jalur perdagangan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang menuju takdir yang lebih besar, Perang Badar. Saat pasukan Quraisy bersiap berangkat ke Badar, Abbas kembali teringat pada mimpi Aatikah. Batu besar dalam mimpi itu yang pecah dan menyebar ke seluruh rumah-rumah Quraisy bisa jadi melambangkan bagaimana banyak tokoh utama mereka akan terbunuh dalam perang. Perang Badar menjadi titik balik, di mana kaum muslimin, meskipun jauh lebih sedikit, berhasil mengalahkan pasukan Quraisy dengan pertolongan Allah. Dari kisah ini, kita belajar bahwa Allah selalu memberikan tanda-tanda sebelum peristiwa besar terjadi. Orang-orang yang sombong seringkali menolak kebenaran meskipun tanda-tanda sudah jelas di hadapan mereka. Sejarah Islam penuh dengan keajaiban dan peringatan yang menjadi kenyataan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya memperhatikan tanda-tanda dari Allah dan tetap berpegang teguh pada keimanan.